agama Hindu, manusia yang hidup sekarang ini merupakan reinkarnasi dari kehidupan sebelumnya. Manusia hidup di dunia adalah samsara atau sengsara, yang artinya seseorang akan dilahirkan kembali sehingga harus mengalami sengsara apabila kehidupannya yang dahulu kurang sempurna atau banyak berbuat dosa. Agama Hindu mengajarkan bahwa tujuan manusia adalah menyatu kembali kepada sumber dari segala sumber yang ada, yakni Brahman. Karena hidup merupakan penderitaan, maka tujuan yang hendak dicapai adalah bagaimana agar seseorang terhindar dari dilahirkan kembali supaya tidak mengalami penderitaan. Untuk itu, tujuan yang hendak diraih adalah moksa, yaitu terbebas dari dilahirkan kembali. Agama Hindu merupakan agama yang muncul di daratan India menurut catatan sejarah. Menurut sejarah, agama ini disampaikan melalui pedagang-pedagang Nusantara. Tapi jika kita menganut teori ini, kita tidak akan dapat mempelajari tentang sejarah masuknya Hindu di Indonesia. Berikut ini akan dijelaskan beberapa versi menurut catatan sejarah masuknya agama Hindu ke Indonesia. Agama Hindu masuk ke Indonesia sekitar awal abad keempat, yaitu ditandai dengan munculnya kerajaan Kutai dan kerajaan Tarumanegara yang bercorak Hindu. Kehadiran agama Hindu menandai berakhirnya zaman prasejarah di Indonesia. Dengan ciri-ciri peralihan sejarah muncul beberapa prasasti dari kerajaan Tarumanegara yang menggunakan tulisan Pallava atau tulisan asli Hindia. Ini membuktikan bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dan mengakhiri zaman prasejarah di Indonesia. Memasuki masa sejarah membawa agama Hindu masuk ke Indonesia. Banyak sekali teori yang mengemukakan bagaimana agama Hindu masuk ke Indonesia. Teori tentang pembawa masuknya agama Hindu ke Indonesia. 1. Teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh Van Leur. Van Leur berpendapat bahwa agama Hindu dibawa oleh para Brahmana atau pendeta ke Indonesia. Ia berpendapat seperti itu karena para Brahmana lah yang mengetahui kitab Veda. Selain itu, kaum Brahmana yang bertanggung jawab dalam penyebaran agama Hindu termasuk ke Indonesia. 2. Teori Ksatria. Teori Ksatria ini dikemukakan oleh Majumdar, Mukherjee, dan Nehru. Mereka mengatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh prajurit India yang ingin menaklukkan Indonesia lalu menyebarkan agama Hindu, tetapi melihat eksistensi kerajaan di Indonesia, tidak ada satupun kerajaan yang di bawah kekuasaan India, walaupun pengaruh Hindu dalam kerajaan Hindu di Indonesia sangat kuat karena bangsa Indonesia waktu itu menganut agama Hindu. 3. Teori Waisa. Teori Waisa dikemukakan oleh Krom. Menurutnya agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang atau golongan Waisa. Buktinya banyak pedagang dari India yang berdagang di Indonesia, lalu mereka menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Teori ini memang kuat karena sejak zaman dahulu bangsa-bangsa di Nusantara dikenal sebagai pedagang, sehingga interaksi antara pedagang di Nusantara dengan pedagang India sangat memungkinkan. 4. Teori Sudra. Teori ini mengatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh para Buddha atau golongan Sudra. Mereka menyebarkan agama Hindu karena ingin merubah nasib mereka. Orang-orang yang merupakan golongan terbawah dalam strata kasta. Hindu masuk ke Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tetapi teori ini tidak terlalu kuat karena secara rasional pengaruh kaum Sudra untuk menyebarkan agama Hindu tidak terlalu besar dalam mempengaruhi masyarakat di Nusantara. 5. Teori arus balik. Teori ini menyatakan bahwa bangsa di Nusantara belajar agama Hindu di India lalu menyebarkan kembali di Indonesia. Teori ini sangat kuat, tapi menurut catatan sejarah,
Orang-orang di Nusantara baru belajar agama Hindu ke India, pusat agama Hindu. Setelah beberapa kerajaan di Nusantara menganut agama Hindu, ini dibuktikan dari sejarah kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Hindu yang pertama, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai mengalami kejayaan pada masa Raja Mulawarman yang kisahnya tercatat dalam 7 buah yupa. 2. Kerajaan Tarumanegara terletak di dekat Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini berkuasa sejak abad ke-4 Masehi. Raja yang terkenal adalah Punawarman. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara adalah Prasasti Tugu, Prasasti Ciaruteun, dan Prasasti Kebun Kopi. 3. Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan ini berkuasa sejak abad ke-8 Masehi. Awalnya, kerajaan ini terletak di Jawa Tengah, kemudian pindah ke Jawa Timur karena bencana letusan gunung berapi. Raja pertamanya adalah Raja Sanjaya. Awalnya kerajaan ini bercorak Hindu, tapi pada masa dinasti Sailendra juga menganut Buddha. Peninggalan kerajaan Mataram kuno adalah Candi Prambanan dan Candi Borobudur. 4. Kerajaan Singosari terletak di Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada abad ke-13. Raja yang terkenal adalah Kertanegara yang membawa Singosari ke puncak kejayaan melalui ekspedisi Pamalayu. Peninggalan kerajaan Singosari yaitu Candi Jago, Candi Kidal, dan Prasasti Kudadu. 5. Kerajaan Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1527 Masehi dan berpusat di Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya dari Kerajaan Singosari. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar. Kekuasaan Majapahit terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan hingga Indonesia bagian timur. Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada inilah Majapahit berada di puncak kejayaan. Peninggalan kerajaan Majapahit yaitu Candi Tikus dan Kitab Sutasoma. Peninggalan sejarah masa Hindu di Indonesia. Fakta menarik mengenai Candi Prambanan. Candi Prambanan telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia karena merupakan candi termegah yang ada di Asia Tenggara pada tahun 1992. Dalam pembangunan Candi Prambanan, terdapat legenda Roro Jonggrang yang menceritakan kisah cinta Pangeran Bandung Bondowoso dengan putri Roro Jonggrang. Candi Prambanan mirip dengan puncak Mahameru yang dipercaya sebagai rumah untuk dewa dan mirip dengan mahkota sehingga diberi nama Mastaka yang melambangkan halilintar. Yang selanjutnya ada Candi Dieng dan Candi Gedong Songo, Candi Sukuh dan Candi Jago. Prasasti Hindu yaitu Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Ciaruteun, dan Prasasti Cangal. Peninggalan arca yaitu arca Airlangga dan arca Prana Paramita. Peninggalan kitab yaitu sebagai contoh Kakawin Baratayuda yang berisi kisah peperangan kaum Kurawa dengan Pandawa. Yang kedua ada Kakawin Hariwangsa, yang ketiga ada kitab Krisnayana, dan yang keempat ada kitab Samaradana. Upacara Hindu sebagai contoh upacara ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah di Bali. Upacara adat masyarakat Hindu Bali ini sebagai ritual untuk menyempurnakan jenazah saat kembali ke Sang Pencipta. Contoh lain yaitu ada upacara Hari Raya Galungan, upacara Hari Raya Saraswati, dan upacara Mepandes. Pendiri agama Buddha yaitu Siddhartha Gautama. Agama ini lahir sebagai akibat rasa prihatin dari Siddhartha Gautama putra Raja Sudodana.
Agama ini mengajarkan bahwa hidup adalah menderita dan penderitaan itu terjadi karena ketidaktahuan manusia akan kebenaran yang hakiki. Namun ada jalan keluar untuk mengentaskan manusia dari ketidaktahuan, yaitu melalui jalan kebenaran. Dalam perkembangannya, agama ini memiliki umat yang sangat banyak, yaitu terpecah menjadi dua golongan, Hinayana dan Mahayana. Golongan yang pertama meyakini bahwa jalan individual dengan aturan yang sangat ketat merupakan jalan terbaik supaya terbebas dari karma dan mencapai nirwana. Adapun golongan yang kedua yakni Mahayana merupakan ajaran yang lebih universal dan menyatakan bahwa ajaran Buddha dipersembahkan untuk semua bangsa. Proses penyebaran agama Buddha di Indonesia dimulai melalui perdagangan, yaitu melalui jalur laut. Hal ini dapat dilihat pada catatan sarjana dari Cina bernama Ising ketika beliau melakukan perjalanan ke India dan Nusantara. Kerajaan Buddha pertama yaitu Kerajaan Sriwijaya yang berdiri sekitar abad ke-7. Kerajaan ini terletak di Palembang, tepatnya di dekat Selat Malaka. Kerajaan ini mampu berkembang dengan pesat karena Selat Malaka merupakan pusat pelayaran dan perdagangan internasional. Raja yang terkenal yaitu Raja Balaputradewa. Peninggalan kerajaan ini yaitu Prasasti Kedudukan Bukit dan Prasasti Talang Tuo. Kerajaan Kalingga. Kerajaan ini muncul pada abad ke-7 dan berkembang hingga abad ke-9 Masehi. Dalam berita Cina disebutkan bahwa Kalingga berbatasan dengan laut sebelah selatan, Tanhenla Kamboja di sebelah utara, Poli Bali di sebelah timur, dan Topeteng di sebelah barat. Berdasarkan kisah lokal, diceritakan bahwa di wilayah Jawa Tengah bagian utara ada seorang wanita dengan sebutan Maharani yang memiliki sikap adil dan bijaksana, yang disebut dengan Ratu Sima. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-7 Masehi dengan raja pertamanya yaitu Sanjaya. Setelah beliau wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Rangke Panangkaran. Pada masa pemerintahannya ini, ia mendukung perkembangan agama Buddha. Peninggalan masa Buddha di Indonesia. Fakta menarik mengenai Candi Borobudur. Yang pertama, pada tahun 1991, Candi Borobudur ditetapkan sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO. 2. Bukan sekadar bangunan sejarah, Candi Borobudur ternyata merupakan tempat pemujaan Buddha. 3. Candi ini mempunyai 1460 panel relief dan relief hias atau dekorasi sebanyak 1212 panel. Yang keempat, bangunan candi menggunakan batu-batu yang berasal dari sungai di sekitaran Borobudur. Volume seluruh batu-batu tersebut sekitar 55.000 meter kubik atau sekitar 2 juta potong batu. Candi Sojiwan di Klaten, Jawa Tengah dan Candi Ngawen di Magelang, Jawa Tengah. Candi Sanggrahan di Tulungagung, Jawa Timur, dan Candi Kalasan di Sleman, Yogyakarta. Prasasti Buddha yaitu Prasasti Kedudukan Bukit, Prasasti Kota Kapur, dan Prasasti Telaga Batu. Arca Buddha yaitu Sang Buddha Gautama dan Dipangkara. Contoh kitab Buddha yaitu Kitab Negara Kertagama dan Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma merupakan karya Empu Tantular, sedangkan Kitab Negara Kertagama merupakan karya Empu Prapanca. Upacara agama Buddha salah satu contohnya di Candi Borobudur yaitu peringatan Waisa. Waisa adalah hari suci agama Buddha yang dirayakan sekitar bulan Mei, tepatnya pada saat waktu terang bulan atau Purnama Sidhi.